Pencarian besar-besaran dilakukan oleh pihak kepolisian setelah seorang ibu melaporkan putranya yang berusia 13 tahun hilang secara misterius. Namun, upaya tersebut berulang kali menemui jalan buntu. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah pegunungan Colorado, suhu yang membekukan, serta medan terjal yang tertutup lapisan salju tebal, membuat setiap jejak yang mungkin ditinggalkan korban nyaris mustahil ditemukan. Hari demi hari berlalu tanpa petunjuk berarti, hingga akhirnya musim berganti dan salju perlahan mulai mencair. Saat itulah polisi menemukan sesuatu yang selama berbulan-bulan mereka cari. Sebuah temuan yang kemudian membuka tabir salah satu kasus paling mengerikan yang pernah mengguncang keluarga tersebut. Setelah penyelidikan mendalam dilakukan, terungkap bahwa rangkaian peristiwa tragis ini ternyata berawal dari penemuan sebuah foto rahasia yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh sang bocah. Foto itulah yang diduga menjadi pemicu konflik besar yang berujung pada tragedi mengerikan. Dylan Nicholas Redwine, seorang remaja berusia 13 tahun yang tinggal di Colorado, Amerika Serikat. Meski dikenal usil dan gemar bercanda, Dylan juga dikenal sebagai anak yang cerdas, ramah, dan disukai banyak orang di sekolahnya. Dia lahir pada tahun 1999 sebagai anak kedua dari pasangan Mark Redwine dan Elaine Hall, serta memiliki seorang kakak laki-laki bernama Corey Redwine yang sangat dekat dengannya. Pada tahun 2012, Dylan tengah menikmati masa-masa remajanya. Ia gemar bermain bisbol, senang berkebun, dan selalu antusias menyambut perayaan Thanksgiving bersama keluarga. Di balik kehidupan yang tampak normal tersebut, ternyata tersimpan konflik lama yang perlahan berkembang menjadi sebuah mimpi buruk. Orang tuanya, Mark dan Elaine, memang telah menjalani pernikahan selama 18 tahun dan dikaruniai 2 anak yang mereka banggakan. Namun, keharmonisan itu tidak bertahan selamanya. 5 tahun sebelum tragedi terjadi, tepatnya pada tahun 2007, rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian. Elaine kemudian menikah lagi dan membesarkan Dylan bersama ayah tirinya. Perebutan hak asuh sempat terjadi setelah perpisahan tersebut, tetapi pengadilan akhirnya memberikan hak asuh utama kepada Elaine, sementara Mark tetap diperbolehkan menemui anak-anaknya kapan saja. Sebelum keluarga itu terpecah, mereka tinggal bersama di Durango, Colorado. Namun setelah perceraian, Elaine membawa kedua anaknya pindah ke tempat lain. Tidak ada yang menyangka bahwa keretakan keluarga yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu kelak akan menjadi latar belakang dari sebuah kasus kriminal mengerikan yang berujung pada hilangnya seorang anak dan mengungkap rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan keluarga tersebut. Berdasarkan keputusan pengadilan setelah perceraian, Mark Redwine seharusnya rutin mengunjungi serta memberikan nafkah kepada kedua anaknya. Namun kenyataannya justru berbeda. Corey dan Dylan lah yang lebih sering berusaha menjaga hubungan dengan sang ayah. Meski kedua orang tua mereka telah berpisah, kakak beradik itu tetap menyayangi Mark dan selalu membanggakannya. Mereka bahkan rela membagi waktu liburan untuk bergantian mengunjungi rumah ibu dan ayah mereka. Perjalanan bolak-balik antara dua rumah yang berbeda menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Namun seiring berjalannya waktu, kesempatan untuk bertemu sang ayah semakin berkurang. Mark diketahui mendapatkan pekerjaan baru sebagai sopir truk lintas negara yang mengharuskannya menghabiskan banyak waktu di jalan. Pekerjaan tersebut membuatnya sering bepergian dalam jarak jauh dan berhari-hari meninggalkan rumah, bahkan pada saat hari libur sekalipun. Meski demikian, Dylan tetap berusaha mempertahankan kedekatan dengan ayahnya. Memasuki tahun 2012, ketika usianya menginjak 13 tahun dan duduk di bangku sekolah menengah pertama, Dylan menjalani kehidupan layaknya remaja pada umumnya. Ia gemar bermain bersama teman-temannya dan sering menghabiskan waktu di luar rumah. Pada 17 November tahun 2012, Dylan terlihat menikmati hari bersama sejumlah sahabatnya. Mereka bercanda, berfoto bersama, dan mengabadikan momen tersebut sebelum diunggah ke media sosial. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa foto-foto itu akan menjadi salah satu kenangan terakhir Dylan sebelum peristiwa tragis yang mengguncang keluarganya. Setiap tahun, perayaan Thanksgiving menjadi momen yang selalu dinantikan Dylan Redwine, karena ia biasanya akan menghabiskan waktu selama seminggu di rumah ayahnya. Namun pada tahun 2012, suasananya terasa berbeda.
Bocah berusia 13 tahun itu tampak kehilangan antusiasme yang selama ini selalu terlihat setiap kali musim liburan tiba. Hubungannya dengan sang ayah, Mark Redwine, tidak lagi sehangat dulu. Sosok yang dahulu begitu ia kagumi, perlahan mulai kehilangan tempat istimewa di hatinya. Meski demikian, Mark tampak berusaha mempertahankan tradisi keluarga dengan membelikan tiket pesawat agar Dylan dapat datang dan merayakan Thanksgiving bersamanya. Pada hari keberangkatan, Elaine Hall mengantar putranya ke bandara. Di tengah keramaian terminal, sang ibu memanggil Dylan dan berkata dengan nada bercanda namun penuh haru, "Nak, kamu belum sebesar itu. Ayo peluk ibumu, jangan malu-malu." Dylan menuruti permintaan tersebut sebelum berjalan menuju gerbang keberangkatan. Elaine hanya bisa memandangi punggung putranya yang perlahan menjauh hingga menghilang dari pandangan. Saat itu, tanpa alasan yang jelas, perasaan tidak tenang menyelimuti hati Elaine. Air mata mulai menetes karena ada sesuatu yang membuatnya berat melepas kepergian sang anak. Meski demikian, Elaine mencoba menghibur dirinya sendiri. Nenek Dylan dari pihak ayah diketahui sedang berjuang melawan kanker, sehingga Thanksgiving tahun itu bisa saja menjadi kesempatan terakhir bagi cucu dan nenek untuk berkumpul bersama. Sementara itu, di dalam hati Dylan tersimpan perasaan yang berbeda. Dia sebenarnya lebih ingin menghabiskan waktu bersama teman-temannya daripada pergi ke rumah ayahnya. Mengunjungi Mark bukan lagi agenda yang paling ia nantikan. Namun Dylan tetap berangkat karena ia masih menyayangi keluarga besar dari pihak ayahnya, terutama sang nenek yang sedang sakit. Dia merasa masih memiliki cukup waktu untuk menjaga hubungan dengan mereka. Berbeda dengan kakaknya, Cory, yang kini telah sibuk menjalani kehidupan sendiri. Pada 19 November tahun 2012, Dylan akhirnya tiba di rumah ayahnya sesuai jadwal. Tidak lama setelah sampai, dia mengirimkan pesan singkat kepada ibunya yang hanya berisi emotikon wajah cemberut. Pesan sederhana itu mungkin terlihat sepele, tetapi belakangan diketahui menjadi salah satu petunjuk awal bahwa ada sesuatu yang tidak beres selama kunjungannya. Setelah menjemput Dylan di bandara, Mark Redwine berusaha menghabiskan waktu bersama putranya seperti layaknya ayah dan anak yang sudah lama tidak bertemu. Ia mengajak Dylan pergi ke Walmart untuk membeli beberapa DVD favoritnya, lalu melanjutkan perjalanan ke McDonald's untuk makan bersama. Dari luar, pertemuan itu tampak berjalan normal. Mark terlihat senang bisa berkumpul kembali dengan putra bungsunya, meskipun Dylan sendiri tidak menunjukkan antusiasme yang sama. Wajah remaja itu terlihat muram dan seolah menyimpan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Saat berada di luar rumah, Dylan sempat mengutarakan keinginannya untuk mengunjungi seorang teman yang tinggal tidak jauh dari lokasi tersebut. Namun permintaan itu langsung ditolak oleh Mark. Sang ayah meminta Dylan tetap berada di rumah dan beristirahat selama masa liburannya. Tidak lama kemudian, Dylan mengirim pesan kepada temannya, Ryan, untuk membatalkan rencana pertemuan mereka. Dalam pesan itu ia mengatakan bahwa mereka mungkin bisa bertemu di lain waktu dan berjanji akan menghabiskan waktu seharian bersama saat kesempatan itu tiba. Tidak ada yang menyangka bahwa janji tersebut tidak akan pernah terwujud. Malam harinya, sekitar pukul 10 malam, Elaine Hall mulai merasa khawatir. Perasaan tidak tenang yang sempat ia rasakan saat melepas Dylan di bandara kembali muncul. Dia pun mengirim pesan singkat untuk memastikan keadaan putranya. "Bagaimana kabarmu, Nak? Kamu baik-baik saja di sana?" tulis Elaine. Namun pesan itu tidak pernah mendapat balasan. Elaine berusaha menenangkan diri dan menganggap Dylan mungkin sudah tertidur. Di waktu yang hampir bersamaan, Ryan juga mencoba menghubungi sahabatnya tersebut, tetapi hasilnya sama. Keesokan harinya, situasi berubah menjadi jauh lebih mengkhawatirkan. Mark justru menghubungi Elaine dan menanyakan apakah wanita itu mendapat kabar dari Dylan. Dalam percakapan telepon yang mengejutkan, Mark mengaku bahwa putranya tidak berada di rumah. Dia menjelaskan bahwa pagi itu, dirinya berangkat bekerja sekitar pukul 7.30 pagi dan meninggalkan Dylan sendirian di rumah. 4 jam kemudian, saat kembali, Dylan sudah tidak ada. Yang ditemukannya hanyalah televisi yang masih menyala dan memutar saluran Nickelodeon, serta semangkuk sereal yang belum habis di atas meja ruang keluarga. Awalnya Mark mengira Dylan pergi menemui teman-teman lamanya dan akan segera kembali. Namun jam demi jam berlalu tanpa tanda-tanda kehadiran sang bocah. Ketika mulai memeriksa keadaan rumah, Mark menyadari sesuatu yang membuat situasi semakin membingungkan. Sejumlah barang pribadi Dylan ikut menghilang, termasuk sepatu, pakaian, tas ransel, dompet, hingga iPad miliknya. Kabar hilangnya Dylan menghantam Elaine Hall seperti petir di siang bolong. Wanita itu sama sekali tidak menyangka bahwa kunjungan singkat putranya ke rumah sang ayah akan berubah menjadi sebuah mimpi buruk.
Rasa cemas yang sejak awal mengganggunya kini berubah menjadi kepanikan yang nyata. Dengan tangan gemetar dan pikiran yang dipenuhi berbagai kemungkinan mengerikan, Elaine segera menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan bahwa putranya yang berusia 13 tahun telah menghilang secara misterius. Setelah menyampaikan seluruh informasi yang diperlukan kepada petugas, sang ibu masih berharap Dylan hanya tersesat atau sedang berada di suatu tempat yang aman. Dalam keadaan hati yang hancur, ia kembali mencoba menghubungi putranya melalui pesan singkat. "Nak, hati-hati ya, ibu akan menjemputmu," tulisnya penuh harap meskipun tidak ada jaminan bahwa pesan itu akan pernah dibaca. Malam terasa berjalan sangat lambat bagi Elaine. Ia tidak mampu memejamkan mata sedikit pun karena terus memikirkan keberadaan Dylan. Hingga akhirnya, pada pukul 2 dini hari keesokan harinya, ia memutuskan untuk langsung mendatangi rumah mantan suaminya di wilayah kecil Bayfield, Colorado. Dalam perjalanan yang gelap dan sunyi, berbagai pikiran buruk terus menghantuinya. Sesampainya di rumah Mark Redwine, ayah Dylan, Elaine segera berusaha mencari petunjuk apapun yang dapat menjelaskan kepergian putranya. Saat memasuki rumah tersebut, ia mendapati suasana yang membuat perasaannya semakin tidak nyaman. Di beberapa sudut ruangan terlihat botol-botol minuman keras yang berserakan, menciptakan kesan berantakan dan suram. Sementara itu, Mark sendiri tampak dalam kondisi yang jauh dari kata tenang. Wajahnya terlihat pucat, lesu, dan kelelahan seolah tidak tidur semalaman. Saat polisi dan keluarga mulai panik mencari Dylan, perhatian Elaine justru tertuju pada kondisi mantan suaminya. Mark Redwine terlihat sangat kelelahan, lesu, dan seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan pekerjaan yang sangat berat. Namun di tengah situasi yang penuh kecemasan itu, fokus utama tetap tertuju pada upaya menemukan Dylan yang telah menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, petugas kepolisian tiba dan segera memulai operasi pencarian. Elaine menyerahkan sepasang sarung tangan milik putranya agar anjing pelacak dapat mengenali aroma Dylan. Dengan sigap, anjing-anjing tersebut mulai menyisir area sekitar rumah Mark. Mereka mengikuti jejak yang mengarah menjauhi rumah sejauh kurang lebih 100 meter. Namun kondisi alam saat itu menjadi tantangan besar. Hujan salju terus turun, suhu berada jauh di bawah titik beku, dan lapisan salju yang semakin tebal membuat aroma yang seharusnya dapat dilacak perlahan menghilang. Meski demikian, tim pencari tetap berusaha semaksimal mungkin. Di tengah proses pencarian yang berlangsung intens, Mark justru mulai menyampaikan dugaan-dugaan yang membuat penyelidikan semakin rumit. Kepada polisi, ia menyatakan bahwa Dylan mungkin sedang mengalami masalah dengan ibunya. Menurutnya, ada kemungkinan Dylan sengaja pergi untuk membuat Elaine khawatir atau bahkan telah dibawa pulang oleh ibunya tanpa sepengetahuannya. Mark juga menegaskan bahwa Dylan bukanlah tipe anak yang suka melarikan diri dari rumah. Pernyataan itu terdengar janggal bagi sebagian orang karena bukannya fokus mencari keberadaan putranya, dia justru mulai mengarahkan perhatian penyidik pada kemungkinan konflik antara Dylan dan ibunya. Sementara itu, operasi pencarian terus diperluas. Polisi dan ratusan relawan bergerak menyisir berbagai lokasi yang dianggap berpotensi menjadi petunjuk keberadaan Dylan. Salah satu area yang mendapat perhatian khusus adalah Danau Vallecito, sebuah kawasan terpencil yang dikelilingi hutan lebat, perbukitan curam, dan pegunungan yang sulit dijangkau. Medan yang berat, suhu ekstrim, serta salju yang terus turun membuat setiap langkah pencarian menjadi jauh lebih berbahaya. Namun para petugas tidak menyerah. Mereka mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia, mulai dari anjing pelacak, penyelam profesional, perahu yang dilengkapi teknologi sonar, hingga helikopter dan pesawat pengintai yang menyisir area dari udara. Hari demi hari berlalu tanpa hasil yang berarti. Di tengah proses pencarian yang semakin meluas, Mark Redwine kembali memberikan penjelasan kepada pihak berwenang bahwa Dylan memiliki kebiasaan menyukai kegiatan luar ruangan, terutama memancing. Dia bahkan menyebut bahwa alat pancing milik putranya ikut menghilang dari rumah, sehingga dia yakin Dylan pergi ke danau untuk menenangkan diri, namun kemudian mengalami sesuatu yang berbahaya di sana. Namun pandangan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh Elaine Hall. Sang ibu memiliki keyakinan yang berbeda. Ia percaya bahwa seseorang mengetahui keberadaan Dylan dan terlibat langsung dalam hilangnya putranya. Meski pencarian besar-besaran hingga melibatkan FBI telah dilakukan, Dylan tetap tidak ditemukan. Penyidik kemudian memeriksa kedua orang tuanya dan meminta mereka menjalani tes poligraf. Hasilnya, Elaine Hall dinilai jujur, sementara jawaban Mark Redwine dianggap tidak konsisten. Mark menolak hasil tersebut dan terus membantah kecurigaan yang mengarah kepadanya. Namun sikap Mark mulai menimbulkan tanda tanya karena ia terlihat jauh lebih tenang dibanding Elaine yang terus dihantui kecemasan. Di saat yang sama, ia terus menyalahkan Elaine, memicu pertengkaran dan saling tuduh yang semakin memperkeruh situasi di tengah misteri hilangnya Dylan.
2 bulan setelah Dylan menghilang, keberadaannya masih belum diketahui dan kasus tersebut mulai menarik perhatian publik. Sejumlah warga bahkan menggelar aksi di depan rumah Mark untuk memberikan dukungan moral. Di tengah kebuntuan penyelidikan, pihak kepolisian kemudian menyadari bahwa masih ada area penting yang belum diperiksa secara menyeluruh, yaitu rumah Mark sendiri. Dari penggeledahan itu, ditemukan bercak seperti cairan merah di beberapa bagian ruang tamu, termasuk pada kursi, meja, dan lantai. Selain itu, anjing pelacak memberikan reaksi kuat pada bagian belakang truk pickup milik Mark karena tercium bau mencurigakan. Temuan-temuan ini membuat penyidik menduga telah terjadi tindak kekerasan di dalam rumah yang melibatkan Dylan dan ayahnya sendiri. Kecurigaan terhadap Mark pun semakin menguat, terlebih setelah polisi menerima informasi baru yang mengejutkan. Informasi baru yang diperoleh penyidik datang dari Corey, kakak kandung Dylan, yang kemudian memberikan gambaran tambahan tentang hubungan Dylan dan ayah mereka. Corey menjelaskan bahwa pada tahun 2011, saat dia dan Dylan melakukan perjalanan bersama Mark Redwine, Dylan secara tidak sengaja menemukan sejumlah foto yang dianggap tidak pantas di komputer milik ayah mereka. Dalam beberapa foto, Mark terlihat mengenakan pakaian dalam wanita dan sedang memakan kotoran bayi dari popok bayi. Corey pun memotret foto tersebut menggunakan handphonenya. Di momen itu, Dylan juga berpikir sama dengan sang kakak. Corey bahkan sempat mendokumentasikan temuan tersebut menggunakan ponselnya. Dan sejak saat itu, Dylan diduga menyimpan ingatan tersebut sebagai sesuatu yang bisa dia gunakan di masa depan jika hubungan mereka dengan sang ayah kembali memburuk. Ketika salju mulai mencair dan area pegunungan dapat diperiksa lebih menyeluruh, tim pencari akhirnya menemukan sejumlah barang milik Dylan, termasuk sepasang sepatu Nike Air Jordan. Tak lama kemudian, mereka juga menemukan sisa-sisa tulang yang setelah diperiksa secara forensik dipastikan merupakan milik Dylan Redwine. Namun, kondisi sisa-sisa tulang tersebut telah rusak akibat cuaca ekstrim dan kemungkinan interaksi dengan hewan liar, sehingga penyebab pasti kematiannya tidak dapat ditentukan secara jelas oleh tim medis. Dalam pencarian lanjutan, penyidik menemukan potongan pakaian dan bagian tubuh tambahan yang diduga milik Dylan. Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa Dylan berada di lokasi itu dalam kondisi tidak dapat diselamatkan. Namun, pihak berwenang menyatakan bahwa hanya sekitar 2% dari jasad Dylan yang berhasil ditemukan, sementara sisanya tidak pernah diketahui keberadaannya, sehingga menyulitkan penentuan penyebab kematian. Beberapa waktu kemudian, para pendaki gunung menemukan sisa tubuh lain yang diduga milik Dylan sekitar 2 mil dari lokasi penemuan sebelumnya. Kondisinya yang sangat rusak menimbulkan dugaan bahwa selain faktor alam, kemungkinan terdapat unsur kekerasan sebelum jasad tersebut berada di lokasi itu. Berdasarkan kumpulan bukti yang ada, penyidik akhirnya menetapkan Mark Redwine sebagai tersangka dan menangkapnya beberapa tahun setelah Dylan menghilang. Dia didakwa atas keterlibatan dalam kematian putranya sendiri. Selama proses hukum berlangsung, muncul dugaan bahwa konflik pribadi antara ayah dan anak, termasuk terkait foto-foto lama yang pernah ditemukan Dylan di komputer ayahnya, menjadi pemicu ketegangan di antara keduanya. Meski demikian, pihak berwenang menegaskan bahwa seluruh kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang sah di pengadilan. Kasus ini kemudian menjadi salah satu investigasi yang paling kompleks dan kontroversial, karena minimnya sisa jasad yang ditemukan, serta banyaknya pertanyaan yang tidak pernah terjawab, terutama mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada malam Dylan terakhir kali terlihat. Singkat cerita, pada tahun 2021, proses persidangan akhirnya mencapai putusan akhir. Pengadilan menjatuhkan hukuman 40 tahun penjara kepada Mark Redwine atas keterlibatannya dalam kematian Dylan. Meski telah divonis, Mark tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan mengaku dijadikan kambing hitam dalam kasus tersebut. Persidangan pun berlangsung panjang, penuh perdebatan, dan beberapa kali mengalami penundaan. Dalam persidangan, jaksa meminta dewan juri untuk menilai kasus berdasarkan bukti dan logika, bukan emosi. Jaksa menyoroti bahwa Dylan diketahui takut berjalan sendirian di alam terbuka saat musim dingin, sehingga kecil kemungkinan ia sengaja pergi ke daerah berbahaya tanpa alasan yang jelas. Jaksa juga memaparkan bahwa hubungan Dylan dan Mark telah lama tidak harmonis akibat konflik keluarga. Ketegangan di antara keduanya diduga semakin memburuk setelah Dylan menemukan foto-foto yang dianggap memalukan milik ayahnya, yang membuatnya kehilangan rasa hormat dan kepercayaan terhadap Mark. Selain itu, Mark digambarkan memiliki temperamen yang mudah meledak dan kebiasaan mengonsumsi minuman keras. Kesaksian Corey, kakak Dylan, turut memperkuat gambaran tersebut dengan menyatakan bahwa hubungan antara ayah dan anak itu telah lama dipenuhi konflik dan ketegangan
persidangan. Dalam pembelaannya, Mark membantah seluruh tuduhan dan menegaskan bahwa ia tidak pernah berniat maupun sengaja mencelakai Dylan. Namun, setelah melalui proses persidangan yang panjang, pengadilan menyimpulkan bahwa Mark bertanggung jawab atas kematian putranya berdasarkan rangkaian bukti yang diajukan. Jaksa berhasil meyakinkan dewan juri bahwa hilangnya Dylan bukanlah kecelakaan atau kasus anak kabur, melainkan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga. Menurut rekonstruksi yang diajukan di persidangan, konflik antara Mark dan Dylan memuncak setelah Dylan mempertanyakan foto-foto lama yang pernah ditemukannya, hingga berujung pada tindakan kekerasan fatal di rumah ayahnya. Jaksa juga berpendapat bahwa jenazah Dylan kemudian dipindahkan ke area pegunungan untuk menghilangkan jejak dan menyulitkan pencarian. Setelah mempertimbangkan kesaksian, bukti forensik, dan berbagai temuan penyelidikan, dewan juri akhirnya menyatakan Mark Redwine bersalah atas penghilangan nyawa tingkat 2. Pada tahun 2021, Mark dijatuhi hukuman 48 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Putusan tersebut mengakhiri salah satu kasus hilangnya anak yang paling kompleks dan menyita perhatian publik. Meskipun sejumlah detail mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi masih menyisakan pertanyaan dan perdebatan hingga kini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.